Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala lambiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang syahadat dari perspektif filsafat. Hanya saja pada session ini saya ingin membahas lanjutan dari sebelumnya. Kali ini syahadat akan kita kupas dengan pendekatan filsafat manajemen. Oleh karena itu pembahasannya akan saya batasi dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi tindakan, dan fungsi pengendalian. Kita milih pendekatan filsafat manajemen karena dalam realitanya syahadat itu bisa kita analisis dengan perspektif manajemen. Oleh karena itu pembahasan kali ini bercorak manajerial. Baiklah saudara-saudara, mari kita mulai dari fungsi perencanaan. Untuk memulai pembahasan dari fungsi perencanaan ini, sebaiknya kita merenung kembali, melihat kenapa Tuhan semesta alam ini mencipta manusia dan mendahulukan penciptaan akal, kemudian disertai juga dengan pengambilan persaksian ketika manusia masih di dalam rahim ibunya. Saya melihat penciptaan akal yang disertai dengan pengambilan persaksian ini menunjukkan bahwa telah terjadi fungsi perencanaan yang sangat matang. Persaksian yang diambil ketika manusia berada di dalam rahim ibunya, ini menunjukkan adalah persaksian itu diambil di luar kesadaran positif manusia itu sendiri. Jadi pada tahapan ini, Tuhan menempatkan akal sebagai akal potensial. Akal ini bersifat mentalitas spiritual. Karena dia akal potensial, maka mempunyai kecenderungan untuk berkembang, terutama ketika diadakan upaya untuk pengembangan. Ini nampaknya semakin jelas ketika ini kita coba kaitkan dengan kenapa Iqra, ayat tentang Iqra ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu yang pertama. Saya melihat penempatan Iqra sebagai wahyu pertama ini tujuannya adalah untuk menggugah akal potensial kita hingga menjadi secara aktif membaca realitas, dan ini berarti supaya ada proses transformasi dari akal potensial menjadi akal aktual. Ini sepertinya hanya terjadi kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang berakal. Manusia berbeda dengan benda mati yang gerak substansialnya itu bersifat deterministik. Tetapi kalau manusia itu memiliki karsa bebas dan berkecenderungan untuk senantiasa bergerak menempuh tangga ekstensial hingga yang tertinggi dengan menggunakan mental spiritualnya ini dengan baik. Bahkan dengan penggunaan akalnya yang sepenuhnya ini, manusia dapat menangkap dan mendekati kebenaran. Yang puncaknya adalah kebenaran al-haq. Tentu saja itu terjadi bila mana transformasi dari akal potensial menjadi aktual ini dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara aktif. Tetapi jika akal potensialnya atau mentalitasnya ini diabaikan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka manusia akan dapat terpuruk ke tempat yang paling rendah. Ini yang digambarkan sebagai asfala safilin. Kiranya ini menjadi bertemu, cocok, jumbuh bila
kita kaitkan dengan apresiasi Allah terhadap upaya pencarian manusia atas ilmu. Kita semua sudah paham rasanya bahwa Allah akan menaikkan derajat beberapa lebih tinggi kepada manusia yang senantiasa meningkatkan ilmunya. Dari sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa ilmu itu disinyalkan oleh Allah sebagai media transformasi yang terbaik. Maka kiranya wajar ketika Allah juga telah menjanjikan kepada manusia bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak ingin mengubahnya. Dari sini kita jadi bisa menangkap maknanya bahwa manusia itu sudah direncanakan oleh Tuhan, diciptakan untuk senantiasa berkembang. Akal potensialnya harus diaktifkan, dikembangkan hingga menjadi akal aktual, dan ini kalau bisa adalah dikembangkan menjadi akal aktif. Maka potensi ini menunjukkan bahwa akal potensial itu jika bertemu dengan semangat Iqra akan mampu menempatkan manusia mencapai tempat yang tertinggi, menempati tempat di dalam akal aktif itu. Inilah kekhasan manusia. Maka akal, Iqra, dan tempat tertinggi menggunakan ilmu adalah kata-kata kunci di dalam pengembangan manusia. Itu tadi pembahasan kita dari fungsi perencanaan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi pengorganisasian. Perencanaan atau planning merupakan suatu cetak biru atau blueprint dari suatu proyek yang hendak diwujudkan. Nah, guna mewujudkan planning ini, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian atau organizing. Organizing atas sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya terwujudnya proyek tersebut. Nah, kalau kita kontekstualkan dengan pembahasan kita saat ini tentang syahadat, sepertinya Allah telah mengorganisir berbagai sumber daya pendukung agar akal potensial pada manusia ini dapat menjadi produk unggulan dalam tanda kutip yang berupa manusia terbaik yang nantinya mendapat tempat terbaik di sisi pengguna akhirnya. Siapa pengguna akhirnya? Pengguna akhir manusia adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pengguna akhir dari manusia itu, maka manusia yang diinginkan oleh Allah adalah manusia yang mempunyai akhlakul karimah, yang dapat pula disebut sebagai nafsul mutmainnah. Artinya, manusia yang diinginkan oleh Allah ini yang kelak akan ditempatkan di surganya, dipasang di etalasenya, suatu tempat kehormatan bagi produk-produk yang terbaik. Ini analoginya kan kalau manusia membeli sesuatu barang itu, kalau barangnya yang dibeli itu baik, itu kan dipasang di dalam etalase gitu. Tetapi kalau barangnya yang dibeli itu tidak baik, maka akan ditaruh di gudang. Demikian juga manusia yang berkategori tidak memenuhi standar atau bahkan gagal untuk mencapai kualitas terbaik akan ditampung di suatu tempat yang tempat itu kesannya tidak enak, dan itulah yang disebut neraka atau gudang tadi itu. Karena Allah sebagai produser dan juga sebagai prosesornya, maka ketika Tuhan itu menciptakan manusia, pada dasarnya adalah sudah melengkapi berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu manusia itu. Sumber-sumber daya yang digunakan untuk meningkatkan mutu ini antara lain berupa hati, berupa qalb yang mampu menghasilkan suara hati,
mampu merasakan pengalaman, mampu memaknai alam semesta dengan daya pikirnya, dengan perasaannya. Dan juga melengkapi instrumen lain berupa wahyu Tuhan yang tertulis di dalam berbagai kitab suci. Inilah yang disebut dengan ayat kauliyah. Dan Allah juga memberikan sumber dayanya dengan alat atau ayat-ayat penciptaan yang disebut dengan ayat kauniyah tadi itu. Dan disinilah manusia sebenarnya ada potensi untuk pengembangan individu. Nah, pengembangan dan peningkatan mutu secara individual inilah yang disebut dengan eskatologi. Untuk terjadinya eskatologi, penggunaan hati sanubari atau kolb menjadi lebih hidup. Ini penting bagi manusia karena hati sanubari atau kolb itu menjadi salah satu sumber daya pendukung eksplorasi manusia untuk mencapai kebenaran sejati yang ada pada satu zat yang tunggal, yaitu Allah. Proses inilah yang disebut dengan tauhid. Saudara-saudara, di dalam hati kita itu terdapat ilative sense. Ilative sense ini adalah bagian dari intelektual manusia yang dapat mengandaikan adanya kompleksitas suatu objek. Dengan adanya kompleksitas suatu objek ini, manusia juga mempunyai kemungkinan untuk mengetahui secara detail, mengambil sikap terhadap objek tersebut dengan makna yang sedalam-dalamnya. Ilative sense atau suara hati ini yang dapat kita jadikan sebagai dasar untuk apropriasi, yaitu suatu kemampuan memahami dan mengambil pelajaran dari orang lain tanpa hanya ke dalamnya. Begitu strategisnya ilative sense ini dan pentingnya suara hati ini, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada umatnya untuk selalu bertanya kepada hati sanubarinya ketika menghadapi permasalahan yang penuh keraguan. Sebagaimana sabda Nabi atau pesan Nabi menyatakan, perbuatan baik adalah yang membuat hatimu tentram, sedangkan perbuatan buruk adalah yang membuat hatimu gelisah. Artinya, Tuhan telah menempatkan hati sebagai instrumen untuk peningkatan kedirian kita, peningkatan mutu hidup kita. Tidak hanya hati, pengalaman itu juga dijadikan sebagai sumber instrumen untuk peningkatan kualitas kemanusiaan. Kenapa? Karena di dalam pengalaman sebenarnya terdapat 3 energi yang saling bergabung, yaitu energi pikiran, kata, dan tindakan. Dengan pembahasan yang lalu kan kita sudah paham itu bahwa penciptaan paling awal adalah pikiran atau akal. Nah, setelah diciptakan akal, tahap penciptaan berikutnya adalah berupa kata. Setelah penciptaan kata, inilah dilanjutkan dengan penciptaan yang ketiga, yaitu tindakan. Kata diciptakan setelah pikiran. Karena apa? Karena kata merupakan pikiran yang diungkapkan. Kata yang bergerak ini nanti akan menghasilkan suatu tindakan. Tindakan ini bersifat bebas. Tetapi kebebasannya sendiri bersifat rasional dan senantiasa terkait dengan nilai-nilai keilahian. Hubungan ketiganya ini dapat kita pahami dengan jelas ketika kita kaitkan runtutan terjadinya tindakan. Ya kan? Karena tindakan dibentuk oleh kata. Kata dibentuk oleh pikiran. Pikiran adalah ide yang terbentuk. Ide sendiri merupakan energi yang terkumpul.
Energi merupakan kekuatan yang terlepaskan. Kekuatan sendiri ini merupakan unsur, dan unsur adalah partikel Tuhan. Jadi, tindakan bebas manusia harus bersifat rasional, sekaligus tidak boleh terlepas dari nilai-nilai spiritualitas kebertuhanan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya manusia merupakan gabungan atau komposit dari materi dan bentuk, dari Hele dan Morp. Gabungan inilah yang senantiasa mengejar kebahagiaan. Hele dan Morp itu dapat berupa sumber daya yang telah dijelaskan di atas tadi itu, yang senantiasa harus kita eksplorasi dan kita elaborasi untuk menjadi suatu daya kekuatan yang penuh untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu dapat dicapai oleh seseorang ketika potensi penuh seseorang individu untuk sebuah kehidupan yang rasional dan reflektif itu sepenuhnya benar-benar terrealisasi. Nah, oleh Aristoteles, kondisi seperti ini yang disebut dengan eudaimonia. Mari kita lanjutkan dengan fungsi tindakan. Prosesi untuk mencapai kebahagiaan itu tergantung pada tindakan, tahapan tindakan atau action. Tindakan untuk mewujudkan syahadat atau mengimplementasikan syahadat ini merupakan perwujudan perilaku yang harus konkret dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Perilaku konkret ini dapat diartikan secara luas. Artinya bukan hanya terhenti pada aktivitas pengucapan yang bersifat ritual seperti dalam pidato atau dalam doa atau dalam sholat atau dalam memenuhi aktivitas apa saja. Namun harus wujudnya konkret dengan merambah dimensi habluminallah dan habluminannas secara seimbang. Tindakan inilah yang bisa dijadikan sebagai indikator kedalaman seseorang di dalam memaknai syahadat. Kalau kita hendak mengukurnya bagaimana efektivitas tindakan yang related dengan konsep syahadat itu, kita bisa menggunakan pendekatan yang dirumuskan oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu itu membahas tentang habitus and fail. Nah, pada dasarnya menurut Bourdieu, kehidupan manusia itu berada dalam dua lingkungan, yaitu lingkungan internal yang diistilahkan dengan habitus dan lingkungan sosial yang diistilahkan dengan fail. Interaksi dari dua lingkungan ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah habit yang menstruktur lingkungan, ini disebut dengan structuring structure, atau yang kedua adalah habit yang distruktur oleh lingkungan atau structure. Nah, pada yang pertama yaitu structuring structure itu menunjukkan bahwa seseorang dapat mempengaruhi lingkungannya. Tentu saja ini pengaruh yang positif. Inilah yang banyak dikisahkan oleh Allah pada kehidupan para nabi. Kisah para nabi, para rasul, para wali semuanya menunjukkan kekuatan untuk menstruktur lingkungan. Bukan sebaliknya. Bukan seseorang itu distruktur oleh lingkungan, bukan. Justru dia harus menstruktur lingkungan. Orang yang berhasil menstruktur lingkungan dengan positif, inilah yang dinaikkan beberapa derajat lebih tinggi dibanding orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang yang mampu menstruktur lingkungannya, menurut Plato, ini adalah para filosof. Karena filosof mencerminkan kecendekiawanan seseorang yang diikuti dengan perilaku yang baik,
penuh kebijaksanaan, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Maka dari pendapatnya Plato ini kemudian Plato menyarankan atau lebih menyukai bentuk pemerintahan atau bentuk negara itu bersifat aristokrasi, yaitu pemerintahan atau organisasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bijak. Terlepas dari apapun bentuk pemerintahannya, yang jelas individu yang mampu memimpin adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri yang kuat, yang senantiasa terhubung dengan nilai-nilai keilahian, cerdas, bijaksana, berkepedulian, serta mempunyai aksesibilitas yang tinggi, mempunyai jejaring yang tinggi, sekaligus mampu melakukan tindakan transformasi. Nah, guna mewujudkan tindakan transformasi ini, orang harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah ilahiyah. Orang-orang yang mempunyai hal tersebut umumnya akan mampu bertindak bebas, dalam arti bertanggung jawab. Dia mampu mencerminkan kematangan konsep diri. Nah, konsep diri yang kuat ini ditandai oleh kepercayaan diri yang kuat untuk menjadi diri real. Itu istilahnya Skinner. Bukan menjadi diri yang ideal, yaitu diri yang diciptakan oleh kehendak masyarakat. Ini penting sekali untuk dikaitkan dengan upaya pencarian kebenaran. Menjadi diri real, bukan diri ideal. Kenapa menjadi diri real penting? Diri real penting untuk menghindari terjadinya alienasi, keterasingan, yaitu suatu kondisi yang tiadanya realisasi diri. Kehidupan yang baik bagi individu adalah kehidupan yang memungkinkan realisasi diri secara aktif. Saudara-saudara, kita perlu memahami dengan seksama di sini nih bahwa kebenaran bukanlah hanya yang diterima manusia sebagai referensi yang turun-temurun. Bukan terbatas pada yang diperoleh dari orang tua kita, teman-teman kita, masyarakat di sekitar kita yang telah menstruktur pikiran kita untuk menjadi kerdil, tidak mampu memahami kebenaran yang hakiki. Bahkan seringkali manusia tidak pernah berani mengakui pendapatnya sendiri meski dalam hatinya yang terdalam mengatakan itu benar. Hanya karena apa? Hanya karena merasa rikuh, merasa berseberangan dengan kondisi realitas masyarakat. Kalau ini terjadi, itu kan penyimpangan dari konsep syahadat. Kita ingat, konsep syahadat itu sebenarnya merupakan suatu energi yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia berani memahami dirinya, memahami Tuhannya, dan berpegang pada keyakinan serta berpegang pada nilai-nilai. Di dalam konsep syahadat ini adalah ada energi untuk istihad, energi untuk berbuat, dan energi untuk pengendalian diri. Kita telah membahas fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi tindakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pengendalian, tetapi fungsi pengendalian ini kita akan bahas pada session yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.